Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ucu Darussalam selaku dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Big Data. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dikarenakan pengambilan video yang saya lakukan kurang maksimal karena saya masih dalam rangkaian ibadah di Tanah Suci. Karena itu saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal teknis, kita harus melakukan kalibrasi mindset. Kalau kita menganalisis kopi kenangan pakai teori manajemen retail konvensional, kita bakal tersesat. Kenapa? Nah, karena mereka bukan lagi jaringan warung kopi biasa. Mereka adalah tech company yang kebetulan produk jualan utamanya adalah kopi. Dengan lebih dari 800 gerai dan puluhan juta gelas terjual per tahun, mustahil mengandalkan operasional manual. Bayangkan kalau semua itu cuma dicatat pakai mesin kasir biasa, antreannya bakal sepanjang apa? Nah, disinilah mereka menerapkan model O2O atau online to offline. Dalam transisi ini, teknologi bukan cuma dipakai buat gaya-gayaan. Sistem informasi berubah menjadi cognitive computing atau sistem cerdas. Artinya, AI dan Big Data bertindak sebagai otak yang mengendalikan efisiensi dari hulu ke hilir. Mari kita bedah 4 pilar utamanya. Pilar pertama, proses transaksi dan akuisisi konsumen. Pada tahap ini, AI bertindak sebagai pramuniaga pribadi yang melayani jutaan orang secara bersamaan. Namanya Hyper Personalization UI/UX. Tampilan antarmuka aplikasi saya pasti beda dengan aplikasi kalian. Algoritma merekod setiap klik, lama waktu kita ngelihat menu, dan riwayat pembelian kita. Ini memangkas customer journey time secara ekstrim. Dari yang tadinya butuh 3 menit untuk milih menu di kasir, sekarang cuma perlu waktu 30 detik kita udah bisa check out. Nah, lalu dari sisi marketing, pernah nggak pas mau bayar tiba-tiba ada pop-up? Tambah 10.000 dapat roti coklat. Ini bukan upselling aja guys. Sistem menggunakan market basket analysis atau aturan asosiasi. Sistem belajar. Oh, 75% orang yang beli americano dingin biasanya butuh makanan manis buat balance rasanya. Karena itu, AI akan menambahkan promo tersebut sebelum tombol bayar ditekan. Nah, dampaknya ini akan menaikkan average order value tanpa membuat konsumen merasa dipaksa. Oke, pilar yang kedua, produksi dan smart KDS. Oke, pesanan masuk. Sekarang kita pindah ke back end atau dapur produksi. Tantangan terbesar bisnis F&B adalah bottleneck alias kemacetan pesanan di jam sibuk. Dulu pesanan dikerjakan pakai prinsip FIFO atau first in first out. Siapa masuk duluan itu yang dibikinin. Tapi AI merubah itu semua lewat smart KDS atau kitchen display system. Algoritma menghitung yang namanya complexity score atau skor kerumitan. Mesin tahu persis meracik 5 gelas frappe yang butuh blender, waktunya beda dengan 5 gelas americano. Nah, berdasarkan skor ini, AI menghitung dynamic lead time. Waktu tunggu di aplikasi kita itu bukan tebakan acak, tapi hasil kalkulasi real time yang akurasinya dihitung per detik. Bahkan, kalau beban kerja mesin espresso di satu toko udah nyentuh 85%, sistem automated capacity control bakal otomatis nahan pesanan baru dan memindahkan rute pesanan delivery ke cabang terdekat buat mencegah service failure. Pilar yang ketiga, distribusi. Ini yang bikin saya paling mind blown. Kopi itu sensitif sama waktu. Es yang gampang cair, kopi panas yang gampang dingin. Nah, gimana cara kopi kenangan ngatasin ini buat yang pilih self pick up? Jawabannya adalah geofencing. Saat kita check out pesanan, aplikasi bakal minta izin lokasi GPS. Barista nggak akan bikinin minuman kita saat itu juga. AI membuat semacam pagar virtual dengan radius 500 meter dari toko. Nah, begitu GPS mendeteksi kalian masuk ke radius itu, bam, notifikasi masuk ke layar barista dan mereka baru bikin kopinya. Hasilnya,
ketika kalian sampai di toko, es belum cair sama sekali. Kalau buat yang delivery, AI langsung integrasi dengan Gojek atau Grab. Baca traffic Google Maps dan milihin kurir dengan performa tercepat di jalan itu. Pilar yang keempat, layanan pelanggan. Nah, di era digital, customer relationship management nggak boleh reaktif nunggu orang marah dulu. Kita harus prediktif. Nah, Kopi Kenangan pakai sentiment analysis berbasis natural language processing. Kalau ada pelanggan yang ngasih bintang 1 dengan ngetik pelayanan lambat gitu, AI langsung deteksi. Di detik itu juga, sistem otomatis kirim pesan minta maaf dan kasih voucher refund buat mencegah churn atau kaburnya pelanggan. Pertanyaan kritisnya buat kita anak manajemen, di mana semua data super raksasa ini disimpan? Nah, kita bicara soal elemen 5V Big Data, yaitu volume, velocity, variety, veracity, and value. Nah, data sebesar itu disimpan di Cloud Data Lake. Data mentah masuk secara seketika, ditampung, lalu mesin AI mengekstrak polanya jadi keputusan bisnis yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan akademis atau jurnal. Sebagai pertanggungjawaban akademis, implementasi ini sejalan dengan riset dari Journal of Big Data dari Springer mengenai hybrid deep learning dan predictive analytics. Ada metode AI di ranah rantai pasok yang sangat powerful, namanya LSTM atau Long Short Term Memory. Ini adalah deep learning buat ngebaca data deret waktu. Misalnya, LSTM mengkorelasikan data penjualan toko dengan data cuaca BMKG. Kalau AI memprediksi minggu depan bakal ada badai hujan di Jakarta Selatan, sistem akan langsung menginstruksikan gudang untuk mengurangi pengiriman es batu ke cabang Jakarta Selatan dan melipat gandakan gelas panas. Nah, apa ini dampaknya? Dampak finansialnya adalah perusahaan menghemat inventory holding cost gila-gilaan dan mengeliminasi food waste. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, ternyata AI ini juga menyentuh ranah HRD lewat workforce analytics. Manajemen bisa menilai kinerja manajer cabang murni dari data kecepatan KDS, bukan dari tebak-tebakan. Solusi dari bottleneck bisa langsung dieksekusi berbasis data. Nah, sebagai kesimpulan, transisi Kopi Kenangan dari penjual kopi menjadi pengelola ekosistem data adalah wujud competitive advantage yang paling sulit dicontek. Membeli mesin kopi mahal itu gampang, tapi membangun algoritma yang mengenali jutaan pelanggan secara intim itu butuh visi yang matang. Nah, sekian vlog dan analisis UAS dari saya. Terima kasih sudah menemani saya membuat vlog di lobby hotel ini. Semoga vlog ini bermanfaat dan semoga nilai UAS ini merefleksikan usaha pembedahan materinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madinah.